Ibu semuanya. Semoga sore ini Allah tetap paring rahmatnya kepada kita semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dimudahkan, dilancarkan. Apapun Bapak Ibu ya. Berdoa dimulai. Ini lupa kali gitu. Berdoa selesai. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi tadi saat Bu Eli Zoom, Bang Hendrik masuk di Zoom Bu Eli dan sekitar 45 menit beliau menjelaskan perkembangan terbaru, info terbaru dari beliau ketemu dengan founder CTC dan CTCP ya dari China, ketemunya di Kuala Lumpur. Belum ada informasi untuk miningnya kapan, tetapi ada harapan untuk mining akan segera diluncurkan ya. Jadi opsi 1 tetap seperti biasa ya. Opsi 2 Bapak Ibu saat ini dibuka lebar ya, karena memang kayaknya memang DEP punya target untuk holder ya. Saya tanya ke Bang Hendrik waktu itu kapan mining kira-kira mau dibuka, itu kalau targetnya DEP itu sudah terpenuhi, nanti akan mesti dibuka untuk mining. Nah, beliau menyarankan untuk opsi 2 itu mohon teman-teman lakukan karena nanti akan diluncurkan bot trading yang berkaitan dengan CTCP di akun masing-masing. Jadi diklaim di opsi 2 tetapi tidak perlu di-remove, katanya begitu. Ya, tetapi kalau di tim saya ini karena ya banyak ribuan akun, jadi saya menyarankan ya separuh di-remove, separuhnya dibiarkan. Karena ada teman-teman saya di grup itu ada yang punya 10.000, punya 5.000, ya 2.000. Jadi 70% atau 50% itu di remove, kemudian 50% dicairkan dan 50% dibiarkan di akun ya. Bapak Ibu, jadi mining belum ada kapan, tetapi pasti akan dimunculkan nanti opsi ketiganya ya. Kita tunggu ya, belum ada SOP mekanisme untuk mining. Tetapi CTCP info dari founder ya, itu banyak proyek-proyek yang sudah disiapkan, tool-tool yang sudah disiapkan, sehingga kenapa proyek ini terus berjalan, berbenah, dan saya melihat memang ada, ya walaupun mungkin bagi sebagian orang ini, wah ini berat sekali, tetapi DEP kayaknya berinisiatif untuk tidak merugikan kita sebenarnya. Jadi kalau mereka langsung bisa mencairkan, itu insya Allah bisa balik modal lah untuk opsi 2 ya. Tetapi kita kan inginnya tidak hanya balik modal, kita inginnya bisa dapat duit gede di CTCP ini. Tapi kembali bahwa DEP berniat baik untuk mengembalikan modal kita kalau memang kita pengen balik modal ya. Nah seperti itu. Jadi kalaupun Bang Hendrik bilang kalaupun DEP ini katakanlah mau ambil untung, ya udah scan saja, udah selesai gitu, nggak perlu dilanjutkan. Tetapi DEP punya visi jangka panjang yang insya Allah moga-moga nanti itu menjadi harapan kita untuk CTCP bisa ke market yang lain selain di DEX ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mungkin saat ini keluarnya teman-teman yang punya banyak akun ya, unstack itu jadi masalah ya. Yang unstack yang mungkin dapat banyak ya, teman-teman ada yang udah dapat 100, ada yang ada 250, itu mungkin perlu metode, perlu mekanisme bagaimana mengakali
waktu yang hanya mungkin 5 menit, hanya 10 menit. Tetapi saat ini sudah mulai dibuka sering Bapak Ibu ya. Tadi pagi buka hanya mungkin 5 menit, tetapi tadi jam berapa ya? Setengah 3 salah. Itu buka lagi unstack-nya. Kemudian sore jam 16 lewat berapa tadi? 15 berapa lah, pokoknya hampir 16. Itu juga dibuka lagi, 15.50. Itu dibuka lagi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi malam insya Allah juga mungkin ada lagi ya. Kata Bang Hendrik bisa 4 kali lah sehari. Nah, nanti jika sudah mining diluncurkan, opsi ketiga mining diluncurkan, unstack itu akan normal sesuai timernya masing-masing. Nah, mungkin saat ini lagi ngatur, mungkin lagi ngatur ada 4 periode, ada 4 timer yang kita bisa ikuti ya. Kalau telat di jam 1 atau jam 2, nanti ada jam 4. Dan telat mungkin bisa di jam 7 dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini lagi nanti yang mungkin duluan, ya info dari Bang Hendrik mungkin duluan muncul nanti diluncurkan adalah bot trading. Ya, yang roket itu nanti akan muncul. Nah, itu nanti mungkin pakai yang opsi 2 tadi yang di Bang Hendrik bilang tidak perlu di-remove dulu. Makanya itu teman-teman lakukan opsi 2 sekaligus itu memperbesar holder kita Bapak Ibu ya. Walaupun real bukan holder, artinya kalau kita punya 1.000 wallet ya kita akan bisa menyumbang 1.000 holder ya. Padahal realnya juga kita hanya 1, tapi tidak apa-apa ya. Itu menjadi modal dev untuk mereka mungkin ke market yang lebih luas lagi. Segitu Bapak Ibu ya. Jadi saya lagi tetap semangat Bapak Ibu ya. Terus untuk yang opsi 4 dan 5 juga belum dimunculkan mekanisme, tetapi tadi gambaran bahwa untuk teman-teman yang punya reward di akunnya itu nanti akan ada di opsi 5. Itu bisa mencairkan ribuan, mungkin bisa beberapa ribu koin Bapak Ibu. Lah mekanismenya bagaimana? Lah itu juga belum ada. Tetapi itu masuk di opsi 5 katanya Bang Hendrik. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat aja, positive thinking, karena sekali lagi ya dev yang punya game, dev yang punya permainan, ya kita mau tidak mau harus ikuti. Ya mungkin ada hal-hal mungkin yang bisa kita sampaikan ke Bang Hendrik, untuk disampaikan ke developer, ya mesti akan disampaikan, dan itu sudah disampaikan oleh Bang Hendrik. Jadi saya lagi teman-teman tidak perlu istilahnya kecewa berat lah ya, walaupun kecewa tetapi tidak perlu kecewa berat, karena memang ya beginilah kripto, naik turun biasa. Cuman memang karena ini masih baru sebulan ya, jadi Dev tentunya punya visi, punya misi dengan adanya airdrop CTCP ini. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya, saya lagi tetap semangat untuk klaim yang punya akun banyak. Untuk opsi 2 Bapak Ibu ya. Opsi 1 saat ini saya lihat juga masih luar biasa. Persentasenya yang 81 ke atas itu masih 5%. Yang 61 masih 12%. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi memang antusias mungkin ya, di kita mungkin banyak yang tidak melakukan opsi 1, tetapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang tetap melakukan opsi 1. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Saya lagi monggo silahkan kita sharing aja, diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol, karena memang hanya itu sementara yang bisa kita lakukan sambil menunggu opsi-opsi yang 3, 4, 5 dan seterusnya bisa diluncurkan. Mungkin kita mulai dari Master Big dari Madiun. Monggo silakan Pak Was Daru. Ya, Assalamualaikum Pak Santo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ambil minum. Oh iya, baik. Ya, selamat sore untuk teman-teman yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak melenceng Pak pertanyaannya Pak. Iya, masalah Tigra Pak, katanya itu dikembalikan untuk modalnya. Itu
kira-kira kapan ya Pak ya pengembalian itu Pak, yang versi 2 ini Pak? Oh ya, jadi Tiger AI ini masih maintain, kita belum dapat info. Saya tadi udah koordinasi sama Bang Mardi. Nanti kalau sudah ada info jelas, nanti mungkin Bang Mardi, saya, Bu Eli nanti akan zoom. Itu Bang Daru. Tapi saat ini masih maintain, itu sudah berhenti kayaknya earningnya, dan itu nanti yang ikut TGF kemarin itu akan dikembalikan, CTC-nya dikali 2 kayaknya 1:2 gitu, terus USDY-nya juga dikembalikan, mekanismenya gimana, terus kemudian yang mining ya, yang beli mesin itu kayaknya juga kill-in-nya akan dipercepat gitu. Nah ini saat ini kayaknya masih maintain, belum ada info. Nah kita tunggu 1-2 hari ini Bang Daru, nanti kalau memang sudah clear, nanti mungkin Bang Mardi akan mengadakan show. Gitu Bang Daru ya. Iya. Pak, kirimnya itu perlu dipindah ke titik nggak Pak itu Pak? Sementara belum, jadi kita belum ada instruksi. Saya juga masih ada di mana di Tiger ya. Jadi mungkin nanti tunggu instruksi dulu lah ya. Oh, berarti sisanya USD juga itu jangan dipindah dulu Pak ya, karena kita tidak bisa penarikan ya Pak untuk hari ini. Masih maintain ini, tidak bisa. Ini masih dipindah ke mana, ke TT belum bisa ya. Iya. Berarti ini masih nunggu info dari Pak Mardi ya Pak ya ini ya Pak ya. Oke, nanti kalau sudah ada info dari founder ke Bang Mardi, nanti kita akan adakan show. Gitu Bang Daru ya. Ya, kalau saya kan ikut Tiger yang 2 ini toh Pak, tidak ada CTC-nya toh Pak. USDT sama itu toh Pak, USD itu Pak kemarin. Ya, nanti akan ada mekanismenya Bang Daru ya. Oh gitu, baik. Ya, kita belum tahu gimana. Saya memahami yang pengumuman itu juga masih bingung itu yang gimana ini ya gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, baik. Oke. Terus yang roket tadi Pak, untuk yang CTCP Pak, yang roket tadi yang dijelaskan, saya tadi kan tidak ikut zoomnya Pak Hendrik. Itu mekanismenya seperti apa Pak? Jadi roket itu memang mekanismenya belum jelas, cuman tadi gambaran ya, teman-teman bisa ikut lihat zoom, rekaman zoomnya Bang Hendrik ada di YouTube ada. Tadi yang rekaman hari ini nanti coba tak kirim juga ke grup kita Bang Daru atau grup-grup yang lain untuk rekamannya. Jadi intinya roket itu bisa menggunakan modal dari luar boleh ya, atau menggunakan modal yang dapat dari airdrop. Nah, yang dari airdrop ini mekanismenya bagaimana? Nah, ini belum ada detailnya. Bang Hendrik, setiap saya tanya gimana, tunggu aja Bang Santos. Nanti begitu ada info resmi, ada SOP resmi, saya akan menghubungi Bang Santos untuk mekanismenya, saya jelaskan untuk detailnya. Termasuk botnya itu bagaimana menggunakannya, nanti biar saya jelaskan ke Bang Santos. Gitu tadi Bang Daru dari Bang Hendrik. Oh gitu, baik. Sementara itu dulu Pak Santos, terima kasih. Tetap semangat. Opsi 2 itu Bang Heru, itu jadi lahan pekerjaan itu seminggu dapat 1,5 juta itu. Iya Pak. Saya sudah kebakar 1.200 Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sip. Oke. Saya sudah 1.000 lebih juga, ini juga saya juga. Ya, baik. Ini terima kasih Pak. Ini banyak ini. Oke, siap. Oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, silahkan kalau mau ngobrol, mau diskusi, sharing, silahkan angkat tangan dan buka mic, Bapak Ibu. Halo? Oke, Bapak Ibu. Ya, saya ulang. Tadi Bang Hendrik sudah Zoom di jam 10.30 ya. Jadi infonya insya Allah CTCP akan terus dengan proyek-proyeknya. Jadi tetap semangat ya.
yang mungkin belum yakin atau mungkin kehabisan dana bisa wait and see dulu, tetapi yang masih ada dana, masih ada modal, mungkin bisa manfaatkan untuk opsi kedua, mengumpulkan koin ya. Seperti yang saya lakukan saat ini, hari ini tadi saya udah ngeklaim 200 koin untuk opsi 2, Bapak Ibu ya. Jadi itu saya kumpulkan untuk apa? Ya, nanti bekal untuk trading, buat trading, atau mungkin untuk ngeklaim yang lain. Gitu, Bapak Ibu ya. Kita lanjut dengan Bang Abidam. Monggo silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Makasih Pak Santos dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke, siap. Ya, berkaitan dengan banyak opsi Pak ya. Ya. Kenapa dianjurkan opsi yang kedua? Sedangkan opsi yang pertama tidak menjadi prioritas, itu yang pertama. Mungkin langsung bisa dijawab Pak ya, nanti kita lanjut. Jadi gini, kalau opsi 1 kan butuh modal, Bang Abidam. Paling tidak saat ini itu di angka 65 ke atas. Nah itu tidak semua dari kita ada modal. Saya aja opsi 1 baru 6 sampai sekarang, belum nambah lagi saya. Nah saya karena ada ribuan akun, saya mencairkan opsi 2 dulu. Jadi itu yang saya bisa cairkan. Jadi kalau ini tadi saya hitung ya, itu dapatnya $1,5 dengan modal $1 lebih lah ya, sekitar 17.500-an. Untung-untungnya masih ada kembali ke kita sekitar 5.000 lebih, 5.000 6.000 dipotong dengan biaya KYC kita, itu masih ada sekitar 4.000-an, Bang Abidam. Jadi kalau saya udah berhasil mencairkan hari ini aja 200 ya, paling tidak ya 200 kali 4.000, 800.000 lah. Ya karena memang saya punya ribuan akun ya. Jadi untuk teman-teman boleh monggo silakan untuk mengembalikan modalnya dulu atau mungkin ngambil keuntungan ya, karena memang kita punya ribuan akun. Begitu Bang Abidam ya. Dan ada info, sebentar saya lanjut, ada info tadi Bang Hendrik memang infonya nanti untuk opsi yang meroket, yang bot nanti itu akan menggunakan airdrop yang nggak tahu ini kok jangan di remove dulu katanya begitu. Jadi itu apakah itu akan menggunakan akun-akun yang ada di akun kita ya, jadi tetap di situ atau gimana lah, ini yang saya belum jelas ini karena memang Bang Hendrik belum detail menjelaskan, tetapi beliau mengisyaratkan untuk jangan di remove dulu untuk bekal nanti di bot tradingnya. Bot tradingnya sangat mudah katanya, akan dipandu sama Bang Hendrik nanti. Jadi kita tinggal otomatis lah katakanlah begitu. Dan itu katanya memang itu luar biasa bagus, hasilnya lebih dari 90%, artinya sangat menguntungkan. Begitu Bang Abidam. Iya, oke. Makasih. Berkaitan dengan opsi pertama, pada dasarnya kan ini kan CTC lagi turun, otomatis kan kemampuan untuk membeli CTC tidak terlalu berat buat membernya. Ya. Cuma kekhawatiran kami itu pengembalian yang rencananya 50 hari ini kan bisa menjadi membengkak beberapa hari. Kami tidak mempermasalahkan misalnya gas fee-nya 60 atau 65. Yang penting nanti opsi 1 maupun sampai 5 nanti tetap berjalan. Mana yang dikira itu menguntungkan buat membernya tidak apa-apa. 65, 67, yang penting stake-nya itu disesuaikan dengan jadwal Pak Santo. Okay. Itu permohonan membernya. Sehingga nanti kita sehubungan dengan opsi pertama, stake-nya masih sering ngadat dan tidak terjadwal, akhirnya terpaksa kita pilih opsi kedua. Tetapi betul. Ada tetapinya lagi opsi yang kedua, kita belum mencarikan karena harga CTC masih rendah. Kalau dikaitkan dengan waktu dan kerja yang begitu lumayan di opsi kedua, rasanya
perhitungan 2.000 atau 3.000 keuntungan itu tidak sebanding, misalnya seperti itu. Bukan berarti kita bersyukur, Pak. Mending pilih opsi pertama, walaupun itu biaya gas fee-nya agak besar. Tetapi yang penting itu jadwalnya Anstek-nya terjadwal begitu, Pak. Betul ya. Oke. Jadi untuk Anstek nanti setelah mining opsi ketiga muncul, infonya dari Bang Hendrik, Anstek akan normal. Jadi tidak seperti saat ini yang mungkin hanya dibatasi sekian menit. Nanti setelah mining atau opsi ketiga ini muncul, nanti Anstek akan normal. Begitu Bang Ebidam infonya. Oke, makasih. Bagus juga itu. Berkaitan itu juga mungkin untuk menunjang terjadinya trade yang besar, ya mudah-mudahan nanti yang opsi kedua remove-nya bisa dikurangi biaya BNB-nya, atau mudah-mudahan nanti pas mendekati opsi ketiga harga CTCP-nya kembali ke 1,5 sehingga nanti ada buat trading, Pak. Oke. Seperti itu ya. Ada isu untuk remove-nya tidak ada gas fee yang opsi kedua. Yang remove tetap, nah itu tetap ada gas fee, Pak. Kayaknya begitu. Belum ada isu atau info untuk gas fee ditiadakan, belum ada. Tapi memang teman-teman sekali lagi untuk opsi 1 itu sebenarnya kalau dihitung masih sangat menguntungkan daripada opsi 2, karena memang jatuhnya itu masih 46%, 45-46% kalau kita hitung dengan kita gas fee di angka 67, 68, itu sebenarnya kita masih dapat sekitar 45%. Nah, 45% dibagi katakanlah berapa kali ya sekali, itu dapatnya lumayan. Cuman masalahnya kadang harga itu turun. Nah, itu yang jadi masalah. Contoh saya kemarin ngeklaim di 69. Ya, di 69 di harga 0,8 saat itu. Nah, tapi sekarang harganya 0,51 sehingga keuntungan yang harusnya kita dapat ini jadi tidak dapat. Nah, itu yang teman-teman mungkin juga di situ yang jadi pertimbangan juga. Nah, kalau harga stabil sih tidak ada masalah. Masalahnya harganya tetap naik turun, bahkan ini cenderung turun. Nah, saat ini mungkin stabil di angka 0,5, mungkin saat ini stabil di angka 0,5. Nah, teman-teman mungkin bisa manfaatkan di opsi yang pertama. Itu masih untung sekitar 45%. Nah, kalau harganya naik ya kita tentunya kalau disimpan kita tetap masih menguntungkan. Masalahnya kita kadang ini mau unstake ini butuh gas fee $1. Nah, ini harus dikumpulkan dulu. Nah, dikumpulkan dulu 5 hari harganya turun. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ya, itu tetap kembali ke teman-teman, analisa dipertimbangkan betul untuk opsi 1 atau opsi 2. Begitu Bang Abidam. Mungkin saran Pak Santo, mungkin saran saya itu kemarin sebenarnya sudah sasaran. Bagaimana kalau opsi kedua itu dipatok dengan profit buat anggota itu 10.000, Pak. Tidak mesti harus 15.000. Artinya mereka nanti di samping kembali modal bisa melakukan trading. Itu Pak, mau naik CTCP, mau turun CTCP, anggota melakukan bargain dengan kompensasi 10.000, Pak. Jadi algoritmanya dijalankan seperti itu aja, Pak, untuk biaya. Misalnya kalau seumpama BNB-nya lagi naik, CTCP-nya lagi naik, ya tetap di angka 10.000, mungkin bisa dicatat itu, Pak. Ya. Artinya yang kemarin itu di mana harga 1,5 CTCP, ya $1,5 harga per 1 CTP. Mungkin sekarang itu mau turun pun itu ya mungkin bisa dipatok di angka 10.000, Pak. Misalnya BNB-nya turun ataupun naik, CTCP-nya turun ataupun naik, akhirnya bisa misalnya 1.000. 10.000 kali berarti dapat 10 juta, mungkin seperti itu. Daripada kan kemarin kan 15.000 itu Pak perhitungannya. Ya. Ya, sehingga Bang Bidam. Member itu akan berlomba-lomba, Pak.
berlomba-lomba untuk melakukan remove di opsi kedua, sehingga terjadi order yang luar biasa, Pak. Di mana misalnya taruhlah di Indonesia 1 juta, melakukan 1 juta dompet, melakukan remove karena ada patokan 10.000, otomatis kan terjadi kenaikan holder, akibatnya berbanding lurus dengan kenaikan CPCP. Mungkin itu, Pak. Ya, ya. Terima kasih Bang Abidam. Jadi memang saya setuju kalau memang bisa begitu. Ya, masalahnya kita ini nggak langsung bisa kontak debt, yang bisa hanya Bang Hendrik, dan itu sudah disampaikan sebenarnya beberapa hal yang kemarin diusulkan teman-teman, dirangkum sama Bang Hendrik kemarin, terus ketemu sama debt. Tetapi sekali lagi memang debt punya pertimbangan sendiri, debt punya misi sendiri, sehingga memang sangat sulit untuk bisa dimasukin. Ya, mereka punya perhitungan, mereka punya jangka panjang, sehingga ya itu yang bisa disampaikan ke kita. Jadi sekali lagi memang agak susah memang Bang Abidam, debt itu untuk diintervensi memang ya, intervensi. Ya itu yang susahnya begitu, karena debtnya memang orang Cina. Kalau ibu dari Pak Hendrik itu memang foundernya CTC, jadi makanya susah sekali untuk bisa diintervensi. Jadi kalau saya bisa mengusulkan seperti itu dan disetujui, saya lebih senang kan begitu. Begitu Bang Abidam. Jadi saat ini memang yang bisa kita lakukan saat ini ya lakukan opsi 2, opsi 1, ataupun wait and see dulu menunggu mining atau opsi-opsi yang lain. Itu aja mungkin yang bisa kita lakukan Bang, karena memang sekali lagi otoritas di debt-nya. Begitu Bang Abidam. Untuk yang opsi ketiga itu minimal berapa dolar? Belum ada bocoran, Pak ya? Belum. Mining infonya malah itu katanya dari airdrop itulah. Dari airdrop itu gimana, apa diambil sekian persen atau gimana langsung di mining atau gimana, saya lagi ini belum jelas ini. Ya, infonya kemarin itu gambaran dari Bang Hendrik itu dari 100 itu mungkin diambil 10% atau mungkin 20% ya langsung ke mining, keluar miningnya berapa persen tiap hari, dan itu dapatnya BTCP. Nah, BTCP kita lihat juga LP-nya sudah lumayan, LP-nya itu sudah 26 juta dolar, itu udah lumayan Bang itu. Jadi dan BTCP itu koinnya supply-nya hanya 21 juta kalau nggak salah. Nah, itu kan jadi harganya lumayan tinggi gitu. Jadi makanya sekali lagi ya kita hanya bisa mengikuti, hanya bisa istilahnya menjalankan konsep atau permainan gamenya developer ini Bang, karena memang itu yang bisa kita lakukan. Begitu Bang Abidam. Oke, yang terakhir Pak Santo, berkaitan dengan ada reward Aster aja ya Pak, rewardnya yang staking Aster itu. B ya. Aster sama CTCP ya Pak ya, atau sama Aster P? Ya, Aster P. Rewardnya hanya Aster P. Di Harvest itu kan? Iya. Aster aja. Itu kan sudah ya, ada, Aster aja. Pak, sudah ada 9-10 biji itu bisa di unstack nggak, bisa diremove nggak Pak? Gini, untuk Harvest hasil daripada staking yang airdrop itu bisa diambil kalau kita staking $100 berupa CTCP ya, bentuk CTCP. Jadi $100 dalam bentuk CTCP ya. Nah, itu nanti koin ataupun US dollar berupa Aster itu bisa kita unstake. Tetapi nanti $100 itu juga akan keluar ya, prosentasenya kalau misalnya 0,2 kalau di bawah 100, kalau 0,3 itu harus 100 lebih lah, 101 gitu berupa CTCP. Nah, itu nanti kalau remove itu atau kalau unstake itu kena 15%. Nanti dipertimbangkan dulu. Sebenarnya itu kalau di bawah kita banyak yang airdrop staking, yuk kita dapat gede itu sebenarnya. Karena itu memang dapat sampai 30 level. Cuman masalahnya untuk dapat 30 level persyaratannya sangat berat. Kenapa? Satu, harus 100 staking fleksibel 100. Kemudian di level kita di level 1 itu harus ada 30 akun yang staking minimal $10. Nah, itu kan berat. Makanya sementara saran saya teman-teman, kalau yang untuk Harvest biarkan dulu aja.
Kalau nanti nilainya sudah di atas 100 atau gimana gitu, kita bisa ambil lah. Ya sementara itu, karena itu tidak akan hilang. Gitu Bang Abidam. Yang meaning eye drop tadi itu hadiahnya, rewardnya itu BTCP Pak ya? Ya, BTCP, ya betul. Itu opsi keempat ya Pak ya? Opsi ketiga, mining. Ya katanya opsi ketiga itu bot trading Pak. Oh gitu. Berarti ya opsi keempat berarti kalau mining ya. Kalau yang itu dapatnya BTCP. Ya. Opsi kelima baru umur gratis Pak. Oh gitu. boleh nanti. Mas sayangnya kita ini orang China, jadi tidak umroh dia. Iya oke, mungkin itu aja Pak Santo. Oke, tetap semangat, penting Bang Abidam. Oke. Oke, terima kasih Bang Abidam dari Bekasi ya. Grupnya banyak juga di NTT, NTB tadi ya. Kita lanjut dengan Ibu atau Bapak nih ya, Kadima. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Bandung. Bandung. Oke, siap Ibu, monggo. Pertama gini ya, kan tidak semua punya ribuan walet gitu kan. Ya. Saya sama teman-teman pengajian itu ada yang 500, 600, paling tinggi 800. Aduh, ini yang dibilangin pada ribuan walet, terus kita gimana? Jadi opsi 1 itu kita nggak pada, kayaknya nanti aja deh opsi 2. Nah, opsi 2 kemarin sudah melakukan yang pertama tuh pas dapat 1,4. Kemudian dapat lagi yang 2, dapat lagi kan berapa hari ya, 2 hari ini kan dapatnya 3 gitu kan. Nah, terus ini kita berapa banyak gitu kan. Kalau yang lain ngomonginnya kan kalau di Zoom gitu kan, yang dibicarakan mereka ribuan walet, kita kan cuma 800, ada yang 500, ada yang 600 gitu. Ini teman-teman pengajian nih, kamu ikut dong Zoom, tanyain sama Pak Santos gitu. Ini gimana kita yang di bawah 1000, berapa yang kita di opsi 2 ini kita klaimnya berapa gitu, bagusnya. Ya, ini Bu, ya kembali ke ibu-ibu, ke mitra semua, ke teman-teman. Jadi kalau memang saat ini punyanya baru atau hanya 500 ke bawah, mungkin saran saya wait and see dulu, atau mungkin untuk mengembalikan modalnya di opsi kedua dicairkan dulu, monggo ya. Yang penting balik modal dulu uangnya. Nah, sisanya wait and see, mungkin nunggu yang mining sama yang bot trading sama yang kelima untuk mencairkan reward. Jadi nanti kalau dihabiskan semua di opsi 2, nanti tidak ada kesempatan untuk bot trading sama mining. Jadi sayang. Makanya wait and see dulu Ibu. Kalau yang di bawah 500 ya. Kayak saya, karena saya ada puluhan ribu akun, jadi ya saya mesti mencairkan. Kenapa ya? Karena untuk balik modal kan gitu. Gitu Ibu ya. Begitu Ibu ya, teman-teman penting tetap semangat, santai saja, wait and see dulu. Kalau pengen mau balikkan modal, monggo ambil di opsi 2 atau di opsi 1. Saat ini kan udah murah nih beli CTCP-nya. Saya hitung tadi itu modal $35, pasang opsi di angka 67 atau 68 68 CTCP, dapatnya kan 100, itu senilai sekitar $51. Itu masih dapat sekitar 45% Ibu ya. Masalahnya ini kalau ngambil opsi 1, mendengar penjelasan katanya harus unstack, ada biaya $1 jam tertentu. Mereka jadi pada kita ini jadi pada kayaknya ribet ya. Iya, memang agak ribet. Apalagi kalau banyak akun, wah ribet sekali ya. Maksudnya gini loh, Mas Santos, kan apa namanya itu harus ada $1 dulu gitu kan. Udah gitu kita yang namanya ngebit itu kan harus baca meternya juga. Mereka juga kami ini udah nggak usah ikutan lah,
nggak ngerti ya gitu, susah. Jadi nggak diambil tuh opsi satunya. Nah, opsi dua ini yang diambil. Opsi dua ini kita kira-kira berapa ya? Apa cukup untuk ngembaliin modal aja gitu. Terus nunggu. Jadi gini, Pak Santos, kita ini kami ini kan pernah ikut, malah sekarang juga masih ikut yang namanya AIN di Telegram. Jadi kita nih, contohnya gini, saya punya uang $50. Kemudian dalam 20 hari bisa dicicil gitu, jadi buat uang sehari-hari. Nah, yang kita harapkan tuh nanti ada nggak ya yang kayak gini gitu. Saya bilang nanti ya kita itu nanti mungkin mining ya. Kita mungkin masuknya di mining atau di bot trading itu nanti, Bu, ya. Itu mungkin bisa ya. gitu. Ya, kalau di Telegram, Bu, hati-hatilah ya. Saran saya jangan di Telegram, hati-hatilah ya. Banyak Terus satu lagi gini, ini kan apa namanya, bisa nggak kita satuin aja tuh di Web3 pakai wallet yang satu aja lah, nggak usah banyak sekali wallet gitu, gak banyak akun, apa namanya, jadi satu aja gitu. Nggak ada nggak kemungkinan kita punya wallet sendiri di Web3? kayaknya nggak bisa, Bu. Kenapa? Karena memang Depnya ini punya misi bagaimana menciptakan holder, tujuannya 1 juta holder. Itu targetnya. Jadi kalau kumpulkan kan jadi nggak jadi holder nanti ya. Nah, seperti itu ya. Dan Depnya terus terang ya lebih pintar lah daripada kita. Dia ngumpulin gas fee udah berapa BNP naik sekian. Aduh, Depnya udah kaya ini, Bu. Nah, kita moga-moga lah bisa. Iya, terima kasih. Oke, Bu, ya. Ibu Dina. Iya, terima kasih ya Pak Santos. Oke, sama-sama Ibu Dina. Salam untuk teman-teman di Bandung. Tetap semangat, yang penting tetap positive thinking, tetap optimis ya. Dan kalau memang sudah rezeki, insya Allah CTCP ini akan bisa menjadi solusi kita, Bapak Ibu ya. Yang penting Depnya tetap ada, tetap muncul dalam arti tetap ada karena kita bisa mencairkan, Bapak Ibu ya, yang bisa mencairkan jadi rupiah. Dan saya ini tadi juga baru mencairkan ada sekitar ya lumayan lah, dapat keuntungan sekitar 4.000 kali 200 akun ya dalam sehari ya. Dan tadi malam sih, mulainya tadi malam ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi tetap disyukuri, tetap semangat. Sekali lagi, rezeki tidak akan pernah tertukar ya Bapak Ibu ya. Tidak akan pernah tertukar dan sudah terukur. Kembali, Bapak Ibu, monggo silahkan kalau masih ada yang pengen ngobrol, pengen diskusi nanti sampai jam 5 ya Bapak Ibu ya. Monggo silakan Bang Ogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali nih Bang Ogi nih. Ya, Alhamdulillah Pak Santos. Ya, mungkin Dep ini memang pola yang diberikan dia sangat-sangat ya gimana ya? Menurut saya luar biasa lah. Jadi mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Santos itu termasuk menurut saya salut saya, sampai bisa menyelesaikan 200 akun dalam satu hari. Itu bisa menghasilkan sampai berapa tadi Pak? Ya, tadi dapatnya saya sekitar $1,5. Modalnya kan $1 ya, modalnya $1. Itu saya pakai auto clicker, Pak. Saya pakai auto clicker. Oh gitu. Ya, jadi saya pakai auto clicker. Saya ada 2 HP, Ya, ada nanti ada yang ngirim gas fee, ngirim BNB sama sama CTCP-nya. Kemudian nanti pakai auto clicker itu masuk ke dalam itu pakai auto clicker, di add itu. Kemudian nanti waktu kirim gas fee lagi pakai auto clicker juga, dan seterusnya semuanya pakai auto clicker Pak. Jadi saya ya ringan lah kan begitu, karena anak-anak saya yang buat itu. Jadi saya tinggal terima beres, tinggal terima remove gitu aja Pak. Seperti bahkan sampai remove bond itu ya mereka yang ngerjakan, dalam arti pakai auto clicker itu Pak. Ya mereka yang nyeting gitu. Seperti itu Pak. Kalau kita memang tahu yang namanya sistem Pak, ya pasti akan kita dapat. Tapi kalau kita orang-orang yang tidak tahu sistem dalam artian manual, seperti saya Pak, sebenarnya saya tahu sebenarnya yang sistem seperti itu. Hanya saja saya melakukan manual Pak, dari hari ini, dari pagi sampai sore ini Pak. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 50 akun. Alhamdulillah. Gitu ya kan?
50 akun itu saya bisa dapat sekitar 350.000. Ya, kan? benar. Nah, hanya saja Pak, saya yang merasa terkendalanya itu Pak, masalah remop. Remop itu yang cukup lama yang baru kita dapat. Sama pola progres untuk klaimnya itu yang terlalu lama. Jadi sehingga kita menunggunya itu lama juga. Seandainya lain pola itu, mungkin saya bisa dapat sampai ratusan Pak di sini. Seperti di situ. Ya. Tapi ya kita bersyukur lah, Nadep memberikan kita pola seperti ini, artinya kita diberikan pola untuk bekerja. Ya kan, pola untuk bekerja. Nah, Ya. kalau kita lebih cerdas lagi, kita pakai dengan pola ngebid di nomor 1 itu alangkah lebih bagus lagi. Betul. Hanya saja kendalanya satu itu, kita kendalanya ketika kita unstack, karena unstack saat ini kan tidak beraturan. Ya. Dia jam 7 pagi dia hanya 5 menit. Dan sekarang ditambah waktu ada 4 kali. Kalaupun itu kita gagal, berarti besok berulang lagi, panjang lagi waktunya yang diberikan sama kita. Seperti itu. Ya. Nah, Ya. kalau kita ada laptop atau kita ada HP banyak, itu alangkah lebih bagus. Tinggal diklik ratu langsung sama, nggak masalah. Tapi Betul. kalau kita sudah 10 akun yang sudah sukses, cuman dengan hanya 1 HP, kalau alam susah. Ya, susah Pak. Seperti itu, Pak. Saya itu nangani unstack memberikan Saya nangani unstack itu teman-teman, karena ada teman-teman yang teman dekat itu karena sudah sepuh-sepuh gitu nitip ke saya beberapa. Itu ada 40-an akun. Nah, yang 40 akun yang dapat unstack ya, yang opsi 1. Itu ya kadang hanya dapat 15, kadang dapat 20. Jadi gitu-gitu. Nggak sampai tuntas. Nggak sampai tuntas. Andaikan unstack ini teratur searah, kita mungkin akan ngebid di pola 1. Dikarenakan Ya. unstack ini itu yang membuat kita itu untuk melakukan hal-hal itu ke ngebid yang 1 kayaknya kita berpikir ke situ. Makanya Betul. progres saya sekarang itu pola 2 aja yang saya kejar. Bagaimana misal nih, kita ini paham sekali nih aplikasi web kita ini. Misalkan satu hari kita selesaikan aja 100 nih. Ya kan, keuntungan 6.000 perak. Kalau saya itu kan 6.000 Pak. Ya. 6.000 kan dipotong ini KYC 2.000. Nah, 6.000 dikali 100 berarti kan, Ya. ya kalau saya kayaknya sudah anggap mati Pak. Saya kalau sudah yang kayaknya sudah saya anggap mati. Saya sudah gitu, anggap oke. yang kayak itu, yang itu pokoknya Ya. itu 17.500 itu untuk goyang modal remo. Berapa gas yang diberi sama saya? Contoh kayak sekarang ini kan saya baru klaim tadi 10. Nah, saya dapat di angka 2,9 sekian, mau hampir 3. Nah, Ya. jadi kita tinggal nambah saja di angka 0,0081. Berarti kalau saya hitungan sekitar 7.500 perak. Jadi 500 perak tambah 17.500, berarti jumlahnya semuanya 18.000. 18.000. Embel-embelnya yang kecil itu taruhlah 500 perak. Ya kan, seperti itu. Hitungannya lah, hitungan saya lah, taruhlah 19.000. 19.000 kalau diambil harga sekarang 8.500, berarti 25.500. Masih ada sekitar 6.000 Pak. Benar. Saya hitungannya sama lah, sama. Kalau sama, ya, sama. Itulah yang saya kejar Pak. Hanya saja ketika kita sudah melakukan hal seperti ini, saya kemarin coba di jam-jam seperti sekarang itu, kemarin sempat saya itu begitu saya remote Pak, itu langsung masuk. Saya bilang wah ini udah bagus. Sempat saya dapat Pak 3 saya remote langsung, itu langsung masuk 3-3-nya. Saya bilang alhamdulillah kalau mau dijalankan seperti ini developer. Nah, setelah yang keempat ternyata enggak Pak, dari jam 7 malam Pak, itu jam 6 subuh baru saya masuk. Benar. Saya sama ya. Kendalanya itu di situ Pak. Jadi saya kemarin itu bergembira sekali, pas saya remote itu langsung masuk Pak. Saya bilang Pak, alhamdulillah ini kalau begini saya bisa ada waktu untuk ngejar. Artinya Pak, ketika saya melakukan perburuan airdrop seperti ini, artinya hasil itu kan saya bisa dapatkan target lah. Misalkan nih, dalam 1 hari saya bisa buat 50 akun. Berarti 1 hari kan bisa dapatkan paling tidak 300. Betul. Ya kan sehari. 300 dikali 30 hari Pak. Berarti kan ya kan? Nah, itu yang poin sekarang. Kalaupun target saya sekarang itu, ketika saya sudah remo Pak, saya memang langsung alihkan ke BNB. Kenapa? Karena pergerakannya dia bagus. Kemudian saya ada lagi ngelirik itu di di token pocket ada namanya Bidok. Bidok itu dari BNB juga. Itu pergerakannya juga luar biasa. Saya kemarin coba pakai
Itu saya naik 50%, Pak. Bidok apa itu? Apa itu? Bidok penuhnya kodenya B baru dok. Dia gambar anjing, tapi yang terbitkan itu dari Binance. Oh, bidok ya, bidok. Nah, jadi saya saat ini Pak lagi mengejar pola ada koin-koin baru yang baru launching, Pak. Itu otomatis kenaikannya itu luar biasa. Bapak bisa cari aja di token pocket itu, cari aja meme coin atau koin-koin yang lagi tren. Itu Bapak pasang di situ aja. Nah, untuk Bidok yang mana trading aja dari Bidok Iya, yang apa smart contractnya yang 4444 atau yang 23 DFD? 4444 Pak, 44-nya. 44 itu ya. Oh gitu. Oke. Siap. Nah, itu Pak, itu bagus, fundamental coin itu bagus tuh. Oh, Dan saya udah coba. Itu kemarin saya beli di harga 135. Nah, pas saya kemarin kena itu di harga 145, Pak. Lebih 10% kenanya keluar. Jadi dari CTCP yang saya ambil tadi itu, keluar itu saya larikan ke situ, Pak. Karena ketakutan saya itu ketika itu harga itu turun, otomatis kecil juga kita dapat. Makanya ketika saya remove cepat itu langsung saya larikan. Kalau tidak saya larikan ke Bidok, saya larikan ke BNB. Kalau memang saya langsung mau cairkan, saya langsung larikan ke USDT. Jadi syarat saya buat teman-teman, di sini teman-teman harus bisa pahamin bahwa inilah yang dilakukan developer. Memang walaupun kecil, tapi ya adalah kita dapat yang penting kita bisa melakukan. Hanya saja orang-orang yang paham sistem itu pasti akan cuan besar. Tapi kalau yang nggak paham namanya sistem, ya pasti bingung, Pak. Mesti dipindah-pindahin lagi gaspinya, pindah ke sini dan pindah ke situ, ini pindah ke sini, pindah ke situ. Jadi memang betul kita di sini bekerja kayak kuli, kalau menurut saya, Pak. Oh, Gitu. oke. Kalau Ya, strategi saya gini, sih Bang, ya strategi saya gini. Kalau saya dan tim, ya tim saya di Madiun itu, Pondok Madiun Rogo ya, itu kita malah mengerjakan yang opsi 2 karena memang punya banyak akun, ya kan? Nah, itu malam itu claim, pagi itu remove. Jadi malam claim, pagi remove, sehingga masuknya remove itu agak cepat, ya 1 jam 2 jam udah masuk, baru nanti kumpulkan semua. Pagi dia Gimana? ya, Jadi pagi remove, jadi malam berarti dia pagi dia. Nah, itu. sekarang begini Pak, kalau Bapak klaim pagi Pak, begini Pak, masalahnya saya juga pelajarin itu Pak. Kalau kita klaim pagi, yang malam itu Pak, otomatis DEP itu akan memberikan kita lebih besar. Contoh kayak tadi pagi saya klaim misalkan nih, saya cuma dapat 2,4 Pak, 2,5. Klaimnya malam. Oh, klaimnya malam. Iya, klaimnya malam, Oh, klaimnya pagi. malam. Ya. Oh, remotnya. Oh, bisa juga Pak. Saya tadi malam klaim, ya saya tadi Itu, malam jadi klaim. Jadi gitu untuk saat strateginya ini gitu. teman-teman ya, kalau mau klaim itu dia Pak, 2,9 sekarang. Jadi dia Ya, 0,0681. Jadi kita masih ya. Ya. Jadi ini yang kita manfaatkan saat ini, kita manfaatkanlah untuk bisa kita lakukan untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman, kan bisa seperti itu, kita Betul. lakukan aja itu tuh. Nah, kalau memang teman-teman merasa CTCP itu hanya sebatas sampai di sini aja, tidak Pak. Di sini CTCP tetap akan menunjang kita ya, cuman ya caranya ini yang memang membuat kita memang sakit, memang benar-benar disuruh bekerja kita di sini. Jadi kita bekerja baru ada hasil. Kalau tidak bekerja kita tidak dapat hasil. Tim pola yang diberikan kita sama developer ini menurut saya. Berarti kita harus pintar-pintar aja melihatin. Jadi ketika sudah kita remote, manfaatkan hasil yang tadi itu, manfaatkan peluang untuk trading. Itu aja yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah dari pagi sampai sekarang Pak, ya kerjaan saya cuma itu aja di HP aja. Alhamdulillah bisa tembus 350.000. Alhamdulillah. Ya. Saya itu kalau begitu, jadi kalau memang dalam 1 bulan bisa kita lakukan hal seperti ini, nanti kan bisa dapatkan 9 juta dengan akun-akun kita yang ada. Betul. Itu aja yang kita lakukan. Betul Pak Ogi. Daripada kita mengeluh macam begini susah.
Benar. Intinya CTCP developer asal kau mau kerjakan pasti ada hasil di dalamnya. Tapi kalau kau main hitung-hitungan, ya aku nggak tahu lagi. Mau 2.000 kah, mau 1.000 kah, mau 200 perak kah, yang penting ada untung gas. Benar. Santos. Oke, siap Bang Ogi. Ya. Oke. Satu. Itu aja sih. Itu aja sih Pak Santos, kalau memang boleh informasi ke Dep, kalau bisa itu pola remop itu loh dipercepat. Kemudian pola untuk klaim pola 2 itu untuk progresnya itu jangan terlalu lama. Ya. Jadi kita enak juga. Oke. Kalau terlalu lama apa? Oke, nanti itu akan mungkin ya. Nanti mungkin akan ada perbaikan-perbaikan. Yang jelas setelah muncul mining, infonya dari Bang Hendrik itu unstick akan sesuai timer. Jadi walaupun telat kan tidak ada masalah. Yang penting bisa sewaktu-waktu, dah sesuai timer kita ya. Dan moga-moga yang remove itu ya, karena memang remove itu pengumuman awalnya dari 1 kali 24 jam. Tapi kita kalau bisa berharap bisa mungkin 1-2 jam atau mungkin beberapa menit sudah bisa masuk, lah itu sangat menguntungkan. Begitu Bang Ogi ya. Terus makanya persis itu teman-teman kurang enak. Ketika gas remove secepat kilat ditarik, begitu remove-nya terlalu lama diberikan sama kita. Nah, Jadi ibaratnya kita beli ikan, kita diberikan sudah busuk itu ikan baru kita makan. Itu. Oke, siap. Makanya betul Dep ini memang nakal memang dia ini. Iya. Licik cerdas ini dia. Kalau kita licik memang, tapi ya adalah diberikan kita pekerjaan kayak begini. Betul. Aduh, ampun. Iya, bahkan di tim saya terima apa jasa untuk opsi 2, Bang. Ya, saya sih sekarang Pak untuk menjalankan opsi, ya saya kejar opsi 2. Kenapa? Karena opsi 2 lebih menguntungkan menurut saya bagi orang-orang yang punya banyak akun. Betul. Kalau yang punya sedikit akun, ya alangkah baiknya berapa persen dicairkan, ambil pola bit yang ke-1. Ya, benar. Kayak gitu. Tapi kalau kita banyak akun sampai ribuan, ya alangkah baiknya kalau kita ambil pola 2, ada buat kebutuhan sehari-hari kita bisa makan. Betul. Kalau memang mau, itu aja sih sudah sebenarnya. Oke, Bang Ogi ada yang tanya nih di grup Ya. itu, ada yang tanya itu meme yang bedok itu belakangnya 444 ya, gambarnya anjing ya. Ya betul. Dok, di belakangnya itu 4444 Bang. Ya, oke. Jadi kalau Bu Lilis ya, ini Bu Lilis yang tanya itu bedok gambarnya anjing ya itu ya. Nah, itu potensi fundamental coin-nya itu bagus tuh Pak. Soalnya saya sudah liatin terus tuh. Tadi lagi 135, sekarang naik lagi 142. Ya. Itu kalau pas-pasan besar itu lumayan itu. Jadi kalau sudah dapat, pindahkan lagi, ambil lagi cuannya, masukkan lagi ke USDT, baru masukkan di kumpul di USDT. Alhamdulillah Pak, aku lakukan begitu-begitu aja, saya dapat. Ya, itu aja sih. Ya, oke. Pak, bagus itu. Oke, thank you Bang Ogi. Oke. Ya. Oke, thank you Bang Ogi atas sharing-sharingnya. Teman-teman bisa contoh Bang Ogi yang memang yang dianggap ini sebagai pekerjaan, kita dapat penghasilan tiap hari karena memang beliau punya akun banyak. Seperti saya juga begitu, tiap hari saya tetap klaim ya bersama anak-anak saya. Jadi sehari bisa 150 sampai 200 akun, sehingga kalau dicairkan ya lumayan lah, paling tidak kalau kali 6.000 kan sudah lumayan, kalau 200 akun sudah 1 jutaan ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan gunakan teknologi jadi pakai auto clicker teman-teman ya. Dan kalau saya dan teman-teman di grup saya itu kita klaim di malam hari, nanti pagi kita remove, jadi nanti dalam waktu nggak terlalu lama sudah bisa masuk lah ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup untuk Zoom sore ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap optimis, insya Allah CTCP tetap akan ada karena memang sudah disiapkan proyek-proyeknya, dan semoga itu menjadi rezeki kita Bapak Ibu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.